Dia ngomongnya uang. Duit gimana? Untung berapa? Uang, uang, uang. Dan tiap ada orang ngedengar ngomong uang, telinganya tuh langsung rebing. Wah, yang menarik cuma ngomong uang. Berkelahi karena uang, berkeringat karena uang, habis waktu demi uang. Demi Allah, apa sih namanya uang? Uang cuma kertas pindah. Total dana yang diterima oleh ACT dari Boeing kurang lebih sekitar 138 miliar, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih 103 miliar, dan sisanya 34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Apa saja yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya? Di antaranya adalah adanya pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar, kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya kurang lebih 8,7 miliar. Selanjutnya untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih 10 miliar. Dituding terima dana haram, Dewas Koperasi Syariah 212 beri jawaban nyeleneh. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Entah kepada siapa kita harus lebih percaya. Apakah kepada tim penyidik Polri atau Dewas Koperasi Syariah 212? Yang jelas, perkembangan penyidikan kasus pengelolaan dana ACT kian terang benderang. Publik pun barangkali harus lebih kaget. Ternyata kewenangan Dewan Pengawas Koperasi sedemikian terbatasnya sehingga mereka tak memiliki akses kepada pengelolaan keuangan. Pertanyaannya, apakah pengakuan itu sudah sesuai ADART mereka? Atau jangan-jangan hanya untuk menghindari tanggung jawab? Publik tentu berasumsi yang namanya Dewas memiliki keleluasaan dalam meminta laporan. Terlepas itu menyangkut keuangan atau hal yang lebih spesifik. Jika kasusnya sudah berkembang sedemikian rupa, semua jajaran pengurus haruslah menerima konsekuensi yang sesuai kewenangannya, khususnya yang termaktub dalam ADART Koperasi. Kalau pengakuan mereka yang menggambarkan tidak memiliki akses ke sejumlah urusan, kita perlu mengkonfrontir pengakuan itu dengan versi pengurus lain. Bukankah dalam hal berurusan dengan hukum, penyidik akan menyelidikinya dari berbagai aspek? Rasanya cukup muskil jika laporan keuangan tidak bisa diakses oleh Dewas. Ada hal yang lebih mengherankan. Dewas merasa kaget karena pihak penyidik menemukan kejanggalan, yang selayaknya Dewas memberi penjelasan atas temuan itu dan bukan menyamarkannya dengan dalih mereka memiliki keterbatasan kewenangan. Publik tentu akan berargumen, seandainya Dewas sudah sejak awal menenggarai penambahan saldo sebagai di luar kewajaran, kemudian mereka pun membahasnya secara internal. Sekali lagi, hal itu bisa dilakukan seandainya Dewas memiliki nalar positif. Sayangnya, kejanggalan ini justru mereka ketahui bukan dari internal mereka, melainkan atas temuan penyidikan. Silahkan tulis komentar pembaca, apakah hal ini masuk akal? Jika iya, tentu harus ada justifikasi tentang dugaan money laundering oleh pengurus terkait. Tindak pidana pencucian uang setidaknya merupakan dugaan awal yang akan menambah temuan lain dalam kasus ini. Banyak hal menarik yang mengiringi kasus serupa. Sebagaimana diutarakan aktivis NU Muhammad Guntur Romli, jika terbukti Koperasi 212 menerima dana dari hasil penyelewengan dana yang diterima dari Boeing, yang mana merupakan hak untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air, sungguh terlalu.
maka tak ada lagi kata syariah yang layak disematkan pada Koperasi 212, melainkan jarimah atau organisasi kriminal. Urusan akan semakin rumit jika temuan ini ditelusuri. Adakah Koperasi 212 juga mendapat asupan dari hasil kejahatan para anggotanya? Sangat mungkin hal ini terjadi jika ternyata dewasnya sendiri tak merasa perlu mempertanyakan asal-usul dana yang diterimanya. Dan kian lengkaplah ciri-ciri organisasi jarimah yang dapat disematkan pada Koperasi 212. Intinya nama syariah yang dicoba menyamarkan pandangan publik kepada komunitas jarimah hanya menjadi trik mereka menyembunyikan sepak terjang kejahatan para penyandang dana. Barangkali penyamaran asal-usul dana penyumbang ini menjadi pembenaran mereka dari kejahatan yang dilakukannya. Publik berharap para penyidik dapat terus mengungkapkan kejahatan para tersangka bersama organisasi yang menaunginya. Harapan itu bukanlah harapan kosong, karena kita tentu menginginkan aksi cepat tanggap yang telanjur melekat pada organisasi ini benar-benar tercermin dari operasionalnya. Kita bayangkan, jika predikat jarimah yang melekat pada penerima dana, maka penyandang dana pun tak jauh dari predikat yang sama. Artinya, ACT akan mendapat stigma baru sebagai organisasi jarimah pula. Sekali lagi, hal ini menyulut kata ledekan terlalu. Reaksi publik atau netizen memang tak bisa didikte. Hati nurani mereka lah yang tergugah dengan apa yang terbaca atau terlihat. Jika mereka menuding ACT tak layak mendapat dukungan, apa kata dunia? Jika pemikiran begini sudah merebak di mana-mana, kita tinggal menunggu waktu saja. Ketika ACT dipaksa mengais bantuan hanya dari mereka yang orientasi politiknya serupa. Dugaan itu tidaklah berlebihan, karena dari indikasi yang terbaca, ACT tampak sudah terinfiltrasi paham politisasi agama. Siapakah pihak yang melakukannya? Gambaran yang disampaikan Guntur Romli bisa jadi rujukan. Benarkah demikian adanya dengan ACT dan kroni mereka? Silahkan analisis dengan nalar masing-masing, karena arahnya memang terindikasi ke sana. Kesimpulannya, mungkin tim penyidik perlu juga menggali dugaan liar itu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.